hingga meninggal sampai ia menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Makkah dari Bani Umayyah. Ia termasuk golongan orang-orang as-sabiqun al-awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman dikenal sebagai orang yang dermawan, pemalu, dan memiliki pengetahuan yang luas. Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga ia mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga pada tahun 644 Masehi dengan cara syura atau musyawarah. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan perluasan wilayah Islam dari hingga ke Armenia, Afrika Utara, dan Surpri. Beberapa kebijakan dari Utsman bin Affan itu, yang pertama ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Hal ini dilakukan untuk menyatukan bacaan dan menghindari perselisihan di kalangan umat muslim yang semakin bertambah. Yang kedua ada perluasan Masjid Nabawi. Memperluas dan memperindah Masjid Nabawi itu untuk menampung jumlah umat muslim yang terus bertambah. Yang ketiga adalah pembentukan armada laut atau angkatan laut. Pembentukan armada laut atau angkatan laut pertama Islam ini dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir dan memfasilitasi perluasan wilayah. Meskipun banyak pencapaiannya, masa kepemimpinan Utsman bin Affan juga diwarnai dengan tantangan dan pemberontakan. Beberapa orang menuduhnya melakukan nepotisme karena ia mengangkat kerabat dekatnya dalam posisi penting. Puncaknya pada puncak pemberontakannya terjadi pada tahun 656 Masehi ketika ia sedang berada di rumahnya. Mereka membunuh Utsman bin Affan mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan ketika ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Wafatnya Utsman bin Affan itu awal terjadinya pemberontakan yang lain pada umat muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.